Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Lahi. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Harapan Bangsa. Dengan nomor induk mahasiswa 2101066166. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nyeri. Yang pertama ada pengertian nyeri. Nyeri merupakan sebuah pengalaman sensorik serta emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan pada kerusakan jaringan aktual maupun potensial atau menggambarkan suatu kerusakan yang sama menurut Association for the Study of Pain, Black and House 2014. Nyeri merupakan suatu pengalaman yang dikatakan oleh seorang yang sedang merasakan nyeri dan ada ketika seorang tersebut mengatakan ada. Selanjutnya, nyeri berperan sebagai fisik. Oleh karena itu, nyeri merupakan mekanisme pertahanan tubuh yang berfungsi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dengan memberikan dorongan untuk keluar dari suatu yang menimbulkan nyeri. Nyeri merupakan suatu yang sangat subjektif, maka yang dapat mendefinisikan nyeri secara akurat yaitu individu atau diri sendiri yang merasakan nyeri. Selanjutnya, mekanisme nyeri. Istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan transmisi nyeri normal dan interpretasi adalah nosisepsi. Nosisepsi merupakan sistem yang membawa informasi mengenai peradangan kerusakan atau ancaman kerusakan pada jaringan ke medula spinalis dan otak. Nosisepsi memiliki 4 fase, yaitu yang pertama transduksi. Transduksi sendiri adalah sistem syaraf yang mengubah stimulus nyeri dalam ujung syaraf menjadi impuls. Yang kedua, transmisi. Impuls berjalan dari tempat awalnya ke otak. Yang ketiga, persepsi. Otak mengenali dan mendefinisikan dan merespon terhadap nyeri. Yang ketiga ada modulasi. Modulasi tersebut adalah tubuh mengaktifasi respon inhibitor yang diperlukan terhadap efek nyeri. Selanjutnya ada golongan nyeri. Menurut IASP telah mengidentifikasikan beberapa kategori nyeri, diantaranya yang pertama menurut timbulnya ada nyeri akut. Nyeri akut yaitu sensasi yang terjadi secara mendadak atau sebagai respon terhadap beberapa jenis trauma. Penyebab umum nyeri akut yaitu trauma akibat kecelakaan, infeksi, serta pembedahan. Nyeri akut terjadi dalam periode waktu yang singkat, yaitu sekitar 6 bulan atau kurang dan biasanya bersifat intermiten atau sesekali, tidak konstan. Apabila penyebab mendasar terapi secara rutin, nyeri akut cepat menghilang. Selanjutnya ada nyeri kronis. Nyeri kronis disebut dengan nyeri neuropatik, yaitu suatu ketidaknyamanan yang berlangsung dalam periode waktu yang lama, yaitu kurang lebih 6 bulan atau lebih, dan kadang bersifat selamanya. Penyebab nyeri kronis sering kali tidak diketahui. Nyeri kronis terjadi akibat kesalahan sistem syaraf dalam merespon input atau asupan sensori. Nyeri kronis membutuhkan waktu yang lama dalam periode waktu pemulihan normal dibanding nyeri akut. Individu yang mengalami nyeri kronis biasanya akan melaporkan rasa yang terbakar, sensasi kesemutan, dan nyeri tembak seperti tertembak. Maaf. Selanjutnya nyeri alih dan tubuh namun dipersepsikan di bagian tubuh lain. Nyeri alih paling sering berasal dari virisa atau organ internal dan dapat dipersepsikan di kulit, walau sebenarnya dapat dipersepsikan dalam organ internal lainnya, maaf. Selanjutnya nyeri kanker. Nyeri kanker itu disebabkan hasil dari beberapa jenis keganasan. Nyeri yang menyerang sangat hebat dan dapat dianggap intractable atau tidak dapat diatasi dan bersifat kronis. Selanjutnya nyeri berdasarkan etiologinya. Nyeri yang pertama ada nyeri somatik, dapat dideskripsikan sebagai nyeri tajam, panas, menyengat yang dapat ditunjukkan lokasi serta disosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya. Yang kedua ada nyeri viscera.
dideskripsikan sebagai nyeri tumpul, kram atau kolik yang terlokalisir yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual berkeringat dan perubahan kardiovaskuler. Pengaruh nyeri. Reaksi klien terhadap nyeri sangat personal dan memberikan berbagai variasi terhadap pengalaman nyeri antar individu masing-masing. Yang pertama ada persepsi nyeri. Persepsi nyeri atau implementasi nyeri merupakan komponen penting dalam pengalaman. Menginterpretasikan nyeri juga dirasakan berbeda pada tiap individu. Persepsi nyeri tidak hanya bergantung dari derajat kerusakan fisik, baik stimulus fisik maupun faktor psikososial terhadap mempengaruhi pengalaman kita. Waduh, kita akan nyeri. Walau beberapa ahli setuju mengenai efek spesifik dari faktor ini dalam mempengaruhi persepsi nyeri atau kecemasan, pengalaman, perhatian, harapan, dan arti dibalik situasi pada saat terjadinya cedera. Selanjutnya ada faktor sosio-budaya. Seluruh respon sensori termasuk respon terhadap nyeri. Peneliti menemukan bahwa penilaian perawatan mengenai nyeri yang dialami klien dipengaruhi oleh kepercayaan dan budaya mereka sendiri. Selanjutnya ada usia. Terhadap beberapa variasi dalam batas nyeri yang dikaitkan dengan krogis usia, individu dewasa mungkin tidak melakukan adanya nyeri karena takut bahwa hal tersebut mengindikasikan diagnosa yang buruk. Sehingga kadang seseorang juga tidak bilang skala nyerinya itu berapa, seperti itu. Selanjutnya ada jenis kelamin dan lanjut next. Lanjut saja, sepertinya tidak usah. Maaf, agak lemot. Nah, selanjutnya ada perilaku nyeri. Apabila seorang klien mengalami nyeri, maka perawat mengkaji kata-kata yang diucapkan, gerak tubuh, ekspresi wajah, interaksi sosial, serta tidur klien. Respon perilaku nyeri bisa dilihat pada tabel seperti contoh tabel respon perilaku nyeri. Perilaku nonverbal yang mengidentikan nyeri, seperti gerak tubuh. Gerak tubuh tersendiri meliputi gelisah, waspada, tegang pada otot, imobilitas, mondar-mandir, meremas tangan, tidak bisa diam, lihat, menolak, ubah posisi, kaku pada sendi. Selanjutnya ada ekspresi wajah, seperti menekuk muka, menggerutkan gigi, menyering, seperti gini. Nah, menutup mata atau mulut dengan rapat, membuka mata atau mulut dengan lebar, seperti menggigit bibir, itu termasuk juga ekspresi wajah. Selanjutnya ada vokalisasi, mengadu, menangis, mengerak, terengah, menjerit, dan mengerutu. Selanjutnya tidur. Ada mod, agresif, bingung, rewel, sedih, iritabilitas. Untuk tidur sendiri meningkat karena kelelahan, menurun karena sering terbangun. Interaksi sosial itu seperti dia menarik diri, fokus hanya pada aktivitas yang menghilangkan nyeri, penurunan rentang perhatian. Penata laksana nyeri bersifat sangat individual. Ada intervensi yang berhasil untuk satu orang klien mungkin tidak berhasil untuk klien farmakologi dan tindakan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi, ada analgesik adalah obat yang meredakan nyeri. Analgesik biasanya efektif jika diberikan secara teratur atau saat awitan nyeri sangat dini. Seperti awal nyeri itu lebih banyak dikasih analgesik. Analgesik pada umumnya meredakan nyeri dengan mengubah kadar natrium dan kalium tubuh. 3 kelas analgesik yang umum digunakan untuk meredakan nyeri antara lain ada yang pertama obat antiinflamasi steroid. Selanjutnya ada analgesik opioid. Yang terakhir ada adjuvan. Selanjutnya terapi non farmakologi. Klien dapat menggunakan banyak tindakan non farmakologi untuk menangani nyeri, diuraikan sebagai interaksi fisik dan kognitif perilaku.
Eh, Selanjutnya pada gambar di bawah ini adalah skala nyeri yang saya sering gunakan di saat mengkaji pasien di kamar operasi. Ya, skala nyerinya 0 sampai 5 itu ke 0 itu tidak nyeri, sampai ke 5 itu nyeri sedang, dan 10 itu nyeri sangat hebat. Kadang saya menggunakan skala ini untuk mengkaji pasien. Pasiennya beragam-ragam. Kadang ada yang menjawab 6, ada yang menjawab 3, ada kadang juga yang menjawab 10. Tapi tidak tidak hanya berpatok dengan apa yang diucapkan pasien, tetapi harus juga berpatok pada raut muka pasien. Nah, ini masih sampai ringan. Uh, Tanda pada kedua ujung garis yang dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif, ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang lain itu ujung yang lain mewakili rasa nyeri yang terparah. Seperti yang saya sudah jelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Kira-kira kerekam ini. Belum. Bangsat.